Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamidah Isnani Praja dengan nomor 122370023. Saya dari kelas RA dari mata kuliah Pengantar Estimasi dan Sumber Daya. Pada pertemuan kelima ini saya akan menjelaskan beberapa metode. Yang pertama adalah metode kontur. Metode kontur merupakan teknik yang digunakan untuk memvisualisasikan dan menganalisis data geospasial dengan menggambar garis kontur pada peta. Garis kontur menunjukkan titik-titik dengan elevasi yang sama dan membantu menggambarkan topografi pada peta di suatu area. Dalam konteks estimasi sumber daya, metode kontur dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola distribusi mineral di permukaan tanah dengan menghubungkan titik-titik yang memiliki nilai tertentu, misalnya kadar mineral. Para ahli geologi dapat memperkirakan lokasi dan volume sumber daya yang tersedia. Metode ini sering digunakan dalam kombinasi dengan data eksplorasi lainnya, seperti hasil pengoboran dan pengujian laboratorium. Dengan memetakan data menggunakan garis kontur, para peneliti dapat mengidentifikasi area yang memiliki potensi sumber daya tinggi dan merencanakan eksplorasi lebih lanjut pada lokasi-lokasi tersebut. Selanjutnya ada metode penerapan aplikasi. Metode penerapan aplikasi dalam estimasi sumber daya mineral ini sangat penting untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi. Berbagai perangkat lunak dan alat GIS atau Geographic Information System memungkinkan para profesional untuk mengolah data geospasial dan visualisasi secara lebih efektif. Aplikasi ini dapat memfasilitasi data yang kompleks, termasuk pengolahan citra satelit, analisis spasial, dan simulasi geologi. Dengan menggunakan aplikasi tersebut, perusahaan tambang dapat mengoptimalkan rencana eksplorasi dan mengurangi risiko investasi. Selain itu, teknologi baru seperti pemodelan 3D memungkinkan visualisasi yang lebih mendalam dan pemahaman yang lebih baik tentang geologi dan distribusi sumber daya. Selanjutnya ada data yang diperlukan. Estimasi sumber daya memerlukan berbagai jenis data untuk mendapatkan nilai yang akurat atau hasil yang akurat. Data utama yang diperlukan itu mencakup data geologi, yang dimana informasi tentang batuan, struktur geologi, dan proses pembentukan mineral. Selanjutnya ada data eksplorasi yang kedua. Hasil ini berisi hasil pengoboran, sampling, dan analisis laboratorium yang memberikan informasi tentang kadar dari mineral tersebut. Selanjutnya yang ketiga ada data topografi, yaitu memberikan informasi tentang elevasi dan kontur tanah yang membantu dalam pemodelan geospasial. Dan yang terakhir ada data lingkungan. Ini untuk mempertimbangkan mengenai dampak lingkungan dan regulasi yang berlaku untuk pengembangan sumber daya. Pengumpulan dan pengolahan data ini harus dilakukan secara cermat untuk memastikan bahwa estimasi sumber daya yang dihasilkan nantinya valid dan dapat diandalkan. Selanjutnya ada metode isoline. Metode ini merupakan teknik yang mirip dengan metode kontur, di mana garis isoline ini digunakan untuk menghubungkan titik-titik dengan nilai yang sama dalam data kuantitatif. Dalam konteks estimasi sumber daya, garis isoline ini dapat menunjukkan kadar mineral atau parameter geologi lainnya yang ada di wilayah daerah yang diteliti. Sekian materi pertemuan 5 yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.